Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis fadilah amal. Terakhir kita membahas tentang fadilah salatul Jum'ah. Sekarang kita akan membahas tentang fadilah akhir waktu hari Jumat. Kemudian fadilah orang yang meninggal di hari Jumat. Yang pertama adalah bab fadilah akhir waktu di hari Jumat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisu as-sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'da al-'asri ila ghaibubati syamsi. Carilah waktu yang diharapkan, maksudnya diharapkan doa diijabahi fi yaumil jum'ati, di hari Jumat, ba'dal asri, setelah asar, ila ghaibubati syamsi, sampai matahari tenggelam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu yaumul jum'ati 12 sa'atan. Hari Jumat itu 12 jam. La yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullah, tidak ada seorang hamba yang muslim yang minta kepada Allah di waktu tersebut syai'an, suatu apapun, illa atahullah, kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ifal tamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, carilah waktu tersebut di akhir waktu setelah asar. Dari Abu Salamah Abdurrahman bahwa serombongan atau beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'u, mereka berkumpul, fatadzakarus sa'ata allati fi yaumil jum'ah, mereka berdiskusi tentang waktu yang di hari Jumat, maksudnya waktu istijabah di hari Jumat. Fatafarraqu wa lam yakhtalifu annaha akhir sa'atin min yaumil jum'ah. Setelah diskusi itu mereka berpisah dan mereka tidak berbeda pendapat bahwa waktu yang dimaksud adalah akhir waktu setelah akhir waktu di hari Jumat. Makanya akhir waktu itu di setelah asar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah suatu bab yang penting, di mana kita dalam sehari semalam kita itu selalu mencari waktu-waktu mustajab. Kita ini dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa itu kita mencari hal-hal yang dapat menjamin atau dapat meyakinkan kita bahwa doa-doa itu diijabahi, permintaan kita diijabahi. Ada istilahnya waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Ya, ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Tempat-tempat mustajab misalnya multazam, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu disebut multazam. Mereka menempelkan badannya di situ dan berdoa karena itu mustajab. Ya, ada juga tempat-tempat mustajab ya, yang lain. Misalnya raudhah, di raudhah itu kebun-kebun surga, maka diharapkan di situ doa lebih mustajab. Ya, ada waktu-waktu mustajab, misalnya sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dan yang lainnya dalam Sahihain dan dalam riwayat yang lain bahwa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan ijabahi. Maka Allah sudah nawarkan. Masa Allah nawarkan ada yang minta terus gak dikasih? Ya, gak mungkin. Allah itu karim, Allah itu
mulia, Allah itu dermawan, enggak menyelisihi janjinya. Maka Allah sudah nawarkan, maka dia yang akan memenuhi penawarannya. Ada yang minta ampun, aku ampuni. Ada yang minta ampun terus gak diampuni. Ya, pasti ada sebab lain. Ada yang minta sama Allah ditawarkan, siapa yang minta aku akan penuhi kata Allah. Terus ada yang minta gak dipenuhi, pasti ada sebab lain. Apa itu sebab lain? Misalnya makan harta yang haram, menzalimi orang misalnya. Ya. Kemudian di antara waktu mustajab adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu adalah waktu mustajab. Ya. Kemudian di antara waktu mustajab yang berulang adalah akhir waktu di hari Jumat. Ya. Maka ini berulang setiap pekan. Berulang setiap pekan. Yaitu ada dua pendapat para ulama tentang kapan waktu mustajabnya itu. Yaitu yang pendapat yang pertama adalah yang disebutkan tadi, yaitu pendapat yang mengatakan waktunya adalah kapan? Setelah asar sampai maghrib. Di antara asar sampai maghrib itu ada waktu-waktu yang mustajab. Ya. Yang kedua adalah pendapat yang kedua, antara khotib naik ke mimbar sampai turun lagi dari mimbar. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa waktu mustajab adalah yaitu waktu yang sangat sedikit sekali, yaitu antara khotib naik ke mimbar sampai turun lagi. Waktunya sangat sedikit sekali. Ya, waktunya sangat sedikit sekali. Kalau saya menyikapinya adalah dua-duanya kita manfaatkan untuk berdoa, yaitu akhir waktu di hari Jumat dan juga waktu ketika khutbah Jumat. Jadi antara khotib naik ke mimbar sampai mulai khutbah kita berdoa, kemudian mulai khutbah kita diam, nanti di antara dua khutbah dia diam, kita juga berdoa. Kemudian setelah itu khotib sholat. Nah, turun dari mimbar. Di antara waktu mustajab adalah hari Arafah. Nabi SAW sampaikan khairu du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma kuntu ana wan nabiyyuna min ba'di ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kan bukan doa, itu kan iktiraf, pengakuan, pujian. Ya, maka kalau disuruh doa hamba malah muji-muji, menghabiskan waktunya untuk memuji Allah, maka akan diberi oleh Allah apa yang bahkan tidak diminta. Ya, apa yang bahkan tidak diminta. Kenapa? Waktu mustajab tidak digunakan untuk doa, malah untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini banyak diantaranya doa kepepet. Ada yang hafal doa kepepet? Doa ul karbi, doa orang kepepet. Nggak hafal? Nggak pernah kepepet ya? Kalau saya baru kepepet terus, makanya nggak hafal doanya. Ya. Doa orang kepepet diajarkan oleh Nabi SAW, kita hafalkan. Ya. Hah? Kalau kepepet baca itu langsung dikasih jalan keluar oleh Allah. Ya. Apa doanya? La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Itu tidak ada doanya. Lah orang kepepet tidak doa malah muji Allah, ya langsung oleh Allah akan ditolong, oleh Allah akan segera ditolong. Ketika kepepet ngangkat tangan bukannya minta ya Allah tolong, tapi malah muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, malah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil. Dan di aplikasi, download aplikasi apa? Hisnul Muslim atau aplikasi apa doanya. Silakan download aplikasi namanya apa doanya, di situ ada. Ya, nanti silakan dihafalkan. Ya. Kemudian Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, di hari Arafah itu doa mustajab. Ya, doa mustajab. Kemudian juga di antara waktu mustajab adalah di bulan-bulan Ramadan.
ya, di bulan-bulan Ramadan. Itu juga doa-doa diijabah. Juga yang diantara waktu mustajab adalah ketika puasa. Ya, ketika puasa baik wajib maupun sunnah. Bukan ketika berbuka saja, tapi ketika puasa juga mustajab. Ya, kemudian di antara waktu mustajab adalah ketika berdoa, ketika berbuka. Qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang puasa ada doa yang tidak ditolak saat berbuka, tidak akan ditolak. Makanya saat berbuka yaitu waktunya untuk berdoa. Sayangnya kalau kita ini buka bersama, pas buka itu malah pas ngobrol-ngobrolnya, malah pas gayeng-gayengnya, padahal itu waktu nomor mustajab. Di antara doa mustajab adalah doa musafir. Qala salatu da'awatin mustajabat. 3 doa yang diijabahi. Qala da'watus shaim, doanya orang puasa. Wa da'watul musafiri, doanya orang musafir. Wa da'watul walidi ala waladihi, doa buruknya orang tua kepada anak. Itu mustajab. Jadi orang tua nyumpahi anak, doa ke anak yang elek, itu apa? Mustajab. Nah, ibu-ibu kalau anaknya bikin marah, doake sing apik-apik. Moga-moga kowe dadi imame Masjidil Haram. Loh, kenapa? Kalau ibu-ibu doakan jelek diamini langsung, mustajab. Oh, moga-moga kowe sak anakmu dadi wong hafid kabeh. Ya. Dijabahi. Kalau lagi marah ingatnya begitu. Tapi biasanya kalau lagi marah ingatnya apa? Ya. Disumpahi aneh-aneh. Ya. Nah, oleh karena itu berhati-hati kita ya kalau ngomong, kalau mengucapkan sesuatu kita berhati-hati. Itu tadi adalah apa? Berkaitan tentang waktu akhir hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat habis asar sampai maghrib, sediakan waktu untuk berdoa. Doa apa terserah. Bimbing rahmatullah Allah, selain memperhatikan waktu yang mustajab, kita itu memperhatikan juga adab berdoa. Adab berdoa. Yang pertama adab berdoa adalah kita itu memuji Allah dulu. Kita itu memuji Allah dulu. Jangan langsung, ya Allah aku minta ini, minta ini. Puji Allah dulu. Allah itu suka dipuji. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua apa? Alhamdulillahirabbil. Itu segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita puji Allah dengan pujian-pujian atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya Allah, terima kasih atas nikmat iman. Ya Allah, terima kasih atas nikmat Islam. Ya Allah, terima kasih atas nikmat petunjuk. Terima kasih atas nikmat sehat. Terima kasih atas nikmat anak. Terima kasih atas nikmat harta. Terima kasih dulu sama Allah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Puji-pujian. Kalau nggak hafal pujian pakai bahasa Arab, puji Allah pakai bahasa Indonesia. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Terima kasih dulu sama Allah. Kemudian setelah berterima kasih memuja-muji Allah, baru apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat dulu sama Nabi SAW. Itu adalah adab kita berdoa agar doa kita makin diijabah. Solawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Kalau mau lebih lengkap dengan salawat Ibrahim wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kenapa nama Nabi Ibrahim disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW dalam salawat? Kok enggak Nabi yang lain? Ya.
Kenapa namanya Nabi Ibrahim itu disandingkan oleh Rasulullah SAW dalam salawat? Para ulama mengatakan kemungkinan ya kan, nggak ada hadis yang jelas alasannya. Kemungkinan karena dua hal kemungkinan. Karena Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu khalilnya, dan Allah juga menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalilnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikanku kekasihnya sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Makanya salawatnya disandingkan. Ya, sama-sama khalilullah. Sama-sama kekasihnya Allah. Khalil itu a'la darajatil mahabbah. Tingkatan mahabbah, tingkatan kecintaan yang paling tinggi, yaitu khullah. Khalil, kekasih yang paling tinggi derajat kecintaan. Maka Allah itu menjadikan Nabi Ibrahim khalil, dan juga menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalilnya, sebagai khalilnya. Nah, alasan yang kedua, ketika Isra dan Mi'raj, Nabi itu kan ketemu banyak Nabi, betul kan? Ketemu Nabi-Nabi semua. Tidak ada Nabi yang nitip salam kepada umatnya Nabi, hanya Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim ketika bertemu Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku buat umatmu. Bayangkan, Nabi Ibrahim itu sudah selesai dakwahnya, ujiannya berat-berat, sudah selesai, sudah di langit yang paling tinggi. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim itu ditemui oleh Nabi di langit yang ketujuh, menyandarkan badannya, menyandarkan tubuhnya di Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit ketujuh. Masih orang Jawa bilang sih kober kirim salam buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Sampaikan salamku buat umatmu. Ya, kirim salam. Wa akhbiruhum, beritahu kepada mereka, annal jannata thayyibatun arduha azbatun ma'uha. Beritahu mereka bahwa surga itu bagus banget tanahnya, seger banget airnya. Wa annaha qi'an, dan sungguhnya tanahnya itu datar. Wa anna ghirasaha, dan tanamannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ibu-ibu kalau mau kapling di surga, ngapling mengucapkan apa? Subhanallah, dikaplingkan. Walhamdulillah, dikaplingkan. La ilaha illallah, dikaplingkan. Wallah. Nah, gampang ya. Nah, kata para ulama, tidak ada penyesalan terbesar bagi seseorang dari kiamat melainkan seseorang yang melihat pahala orang yang berzikir. Ya, betapa besar pahalanya, betapa ringan amalnya. Menyesal kalau dulu tidak banyak berzikir. Kemudian setelah bersolawat, jadi pertama tadi apa? Memuji Allah. Kemudian bersolawat dulu. Bersolawat. Yang nomor 3, minta maaf dulu sama Allah. Ya, minta maaf dulu. Makanya doa yang diijabahi ketika disebutkan oleh Nabi SAW, doa Dzannun, doanya Dzunnun. Siapa Dzunnun? Nabi Yunus. Apa yang diucapkan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu muji Allah sambil minta maaf ngaku. Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat itu, doa diijabahi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ada pujian-pujian, ibu-ibu itu silahkan baca di buku-buku seperti Hisnul Muslim atau apa doanya ya. Pujian yang orang kalau muji Allah dengan pujian itu pasti doa apapun diijabahi. Ya, pujian apapun orang mau doa setelah baca kalimat itu pasti
akan diijabah. Di antaranya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Kata Nabi, qala laqad sa'alallahu bismihil a'zam. Orang tadi telah menyebut nama Allah yang paling agung, yang kalau menyebutnya pasti akan diijabahi. Ya, maka seperti itu kita hafalkan. Ya, puji, kemudian sholawat, kemudian minta ampun. Ucapkan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Habis itu minta maaf sama Allah. Minta maaf ya Allah. Ya. Minta dimaafkan atas kesalahan-kesalahan saya. Jadi doa itu kalau nggak paham bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nggak perlu kita memaksakan untuk menghafalkan, akhirnya malah nggak khusyuk atau nggak tahu artinya. Kalau menghafalkan harus tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, ya bermanfaat. Ya Allah, aku banyak kesalahan, minta maaf ya Allah. Habis itu baru apa? Minta. Habis itu baru minta. Kemudian ketika minta, sertakan Asmaul Husna. Sertakan apa? Asmaul Husna. Kalau minta karunia, sebutkan innaka antal wahhab. Kalau minta ampunan, innaka antal ghafur, ya rahim. Kalau minta rezeki yang banyak, ya Ghani, ya Wahhab, ya Manan. Itu sertakan Asmaul. Allah firman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah Asmaul Husna, doalah dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu dipakai untuk doa, bukan dibaca saja. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahim, ya Manan, ya Hafid, ya Jalil, ya bukan. Tapi dipakai untuk apa? Berdoa. Maka para ulama itu tidak menganjurkan zikir dengan nama Allah saja. Allah, 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 Allah. Tidak ada tuntunannya. Selalu ada kalimat lainnya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah. Enggak ada tuntunannya. Para sahabat zikir Allah, 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 Allah. Apalagi seperti zikirnya orang-orang sufi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, tapi dikurangi dikit hurufnya. Ilaha illallah, ilaha do, malah ilaha illallah. Ya. Habis itu apa? Illallah, 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 illallah. Habis itu apa? Allah, 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 Allah. Habis itu hu. Bahkan di antara syekhnya orang-orang sufi, hu itu termasuk salah satu nama dari nama Allah. Hu. Apa itu hu nama Allah? Ya, itu ngaco gitu ya. Jadi tidak ada tuntunan zikir dengan nyebut nama Allah tok. Allah, 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 atau Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Selalu apa? Ada kalimat-kalimat yang lain. Misalnya, Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Sebut nama Allah, ya, Al-Karim, ya, Innaka afuun. Doa apa? Doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun. Sebut dulu, puji dulu, tuhibbul afwa. Nyebut Asmaul Husna, puji dulu, tuhibbul afwa. Baru apa? Minta apa? Mintanya fa'fu anni. Allahumma innaka afuun. Itu kan nyebut Asmaul Husna, tuhibbul afwa. Kau suka memaafkan, puji dulu, baru minta fa'fu anna, minta maaf. Nah, doanya Nabi Sulaiman, qala rabbi ghfirli. Ya, Nabi Sulaiman minta ampun dulu. Qala rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku. Wa habli mulka, dan karuniakan kepadaku kekuasaan, kerajaan. La yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak bisa ditandingi oleh seorang pun setelahku. Innaka antal wahhab, engkau itu adalah al-wahhab, maha apa? Pemberi. Kemudian kalau mau lebih sempurna lagi, tawassul dengan amal soleh kita.
Ya. Ya Allah, aku telah beriman kepadamu, maka ampuni dosaku. Ya Allah, Engkau nyuruh aku beriman, aku sudah beriman ya Allah. Engkau suruh aku sholat, aku sudah sholat ya Allah. Engkau suruh aku zikir, aku sudah zikir ya Allah. Meskipun kurang-kurang ampuni ya Allah, aku minta ini. Ya. Itu namanya apa? Tawasul. Dengan apa? Amal. Di Al-Quran banyak. Di Al-Quran banyak disebutkan. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Surat Al-Imran. Ya Allah, aku telah beriman kepadamu, maka ampuni dosaku. Jadi nyebut amalnya. 10 akhir surat Al-Imran juga, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Ya Allah, aku telah mendengar penyeru yang menyeru untuk beriman kepada Rabb kalian. Fa'amanna, kami telah beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, maka ampuni dosa-dosa. Wa kafir anna sayiatina, gugurkan kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Habis itu setelah doa ditutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk modal kita agar doa kita diijabahi adalah mendoakan orang. Ini penting ya. Kalau kita itu mendoakan orang, maka ada malaikat di atas kepala kita mengatakan amin walaka bimitsli. Amin, maka buat kamu seperti itu juga. Kalau kita doakan kebaikan orang fi dhahril ghaibi, saat orang itu tidak tahu kita doakan, maka malaikat di atas kita mengaminkan. Amin. Amin itu artinya apa Ibu? Ya Allah, kabulkanlah. Berarti doa kita didoakan oleh malaikat. Mustajab enggak? Insyaallah mustajab. Amin walaka bimitsli. Ya Allah, ampunilah, penuhilah, dan buat dia beri seperti itu. Kalau kita doakan orang, ya Allah sembuhkan penyakitnya, malaikat bilang amin, buat kamu juga disembuhkan. Ya Allah lunaskan hutangnya, amin, buat kamu juga. Ya Allah tutupi aibnya, amin, buat kamu juga tutupi aibnya. Ya Allah mudahkan urusannya, amin, buat kamu juga dimudahkan urusannya. Kemudian diantara ini luar biasa ya, bab doa ini kalau kita mau bahas nggak ada habis ya Bu. Buat bab doa ini kalau kita mau bahas nggak ada habis. Doa ini adalah puncak peribadatan kita kepada Allah SWT. Maka kita mesti memahami ya cara-caranya, mesti kita pahami hakikatnya. Karena doa ini hanya diberikan kepada Allah, nggak boleh disampaikan kepada selain Allah. Nggak boleh disampaikan kepada selain Allah. Nah, di antara yang membuat kita makin diijabahi doanya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Seseorang mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthirus salati alaik, inni ukthirus salati alaik, aku ini banyak bersalawat kepadamu, maka berapa bagian salawat yang aku jadikan kepadamu dalam doa-doaku? Alhamdulillah. Nabi bilang terserah engkau. Qala farrubu ya Rasulullah. Seperempatnya ya Rasulullah. Maksudnya gimana? Artinya dalam doaku seperempatnya itu aku sholawat kepadamu. 3/4-nya baru doa. Paham ya? Jadi misalnya kita bangun malam mau doa, seperempatnya kita berikan kepada Rasulullah SAW. Kita sholawat. Qala farrubu ya Rasulullah. Seperempat ya Rasulullah. Qala in syi'ta, ya masih terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Kalau kamu tambah itu lebih baik buat kamu. Qala fa nisfu ya Rasulullah, setengahnya ya Rasulullah. Jadi dalam majelis doa setengahnya saya pakai untuk apa? Salawat. Qala in syi'ta, masih tahu in syi'ta, saya lupa. Masih ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah kamu. Kalau kamu tambah lebih baik. Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, terserah. Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Kata idzan, kalau begitu aja'alulaka, aku menjadikan buat kamu sholatikullah, doaku semuanya. Jadi enggak doa apa-apa, sholawat toh. Faqala idzan tukfa hammuk wa tughfa ridhamu. Kalau begitu yang kamu inginkan, yang kamu pikirkan, yang kamu bingungkan dicukupkan oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Kalau mengatakan dia nggak minta apa-apa,
Tapi kok dikasih apa yang diinginkan? Ya ampun, dosa-dosa. Karena kata para ulama, kita itu mendatangi Allah lewat pintu yang paling dicintainya. Siapa yang paling dicintainya? Rasulullah. Kita bilang Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Enggak jadi doa, tapi cuman memuji siapa? Mendoakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini siapa? Nabi yo bukan, keturunannya yo bukan. Tapi kalau sholawat sekali, Allah sholawat sama kita berapa? 10 kali. Siapa kita yang Allah sampai sholawat sama kita 10 kali? Qala SAW, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang sholawat kepadaku sekali, Allah sholawat kepadanya 10 kali. Ya. Karena kita mendatangi Allah lewat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka akan dipenuhi semua yang diminta, akan dicukupkan apa yang dipikirkan. Ada orang itu kepikiran sakitnya, kepikiran hutangnya, kepikiran anaknya, kepikiran usahanya, kepikiran akhiratnya, kepikiran nanti di kuburan kayak gimana, kepikiran nanti mati husnul khotimah atau enggak. Dicukupkan oleh Allah SWT. Dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di hari Jumat. Terutama di hari Jumat. Hari Jumat, maka kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa kali? Terserah. 1000, 2000, tidak masalah. Orang bersholawat 100 kali itu sekitar 4 menit. Sampai 5 menit, 100 kali. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli. Nah, yang susu 3 menit. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. 2 menit. Tapi maksud kita doakan Nabi ke susu. Nah, sekitar 5 menit. 4 menit sampai 5 menit. Silakan dihitung. Biar kita itu tahu amalannya itu cuma mung 5 menit wis entuk 100. Berarti orang yang sholawat 100 kali dikasih Allah sholawat berapa kali? 1000 kali. Diampuni oleh Allah 1000 kali. Artinya sholawat Allah kepada makhluknya itu ampunan. Ya. Artinya sholawat Allah kepada makhluknya itu apa? Ampunan. Berarti sholawat 1 kali diampuni 10 kali. Sholawat 100 kali diampuni 1000 kali. Mung 5 menit. 5 menit. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim. Dah 10 kali. Allahumma sholli. Ya. Enak itu. Mudah. Ya. Maka ya, di antara pintu-pintu atau kunci-kunci istijabah adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, bab fadlu man mata yaumal jum'ati aw lailatiha. Bab keutamaan orang yang mati di hari Jumat atau malamnya. Malam Jumat itu dimulai dari habis maghrib hari Kamis. Habis maghrib hari Kamis itu sudah masuk hari Jumat. Makanya malam Jumat itu adalah sudah masuk hari Jumat. Qala an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatil jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidak ada orang muslim yang mati di hari Jumat atau malamnya kecuali dilindungi oleh Allah dari fitnah kubur. Ini menjadi tambahan kita untuk husnudzon kepada Allah bahwa mayatnya ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada orang suka minum khamr, nggak pernah sholat, maling, mati hari Jumat. Wah, ini berarti dia husnul khotimah. Belum tentu. Belum tentu. Nah, kalau ada kita melihat ada orang baik mati di malam Jumat atau di hari Jumat, kita tambah husnudzon kepada Allah, ya, bahwa dia termasuk orang yang dilindungi oleh Allah dari fitnah kubur. Nah, orang yang mati di Madinah misalnya, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik, juga mati di kota Madinah. Ya, apa berarti dia dapat syafaatnya Nabi? Enggak. Nah.
Dan ini nggak bisa diusahakan. Ini nggak bisa diusahakan. Maka kemarin saya lihat video ada seorang mau membunuh bapaknya di depan Masjid Nabawi di hari Jumat. Ya, biar bapaknya mati di Madinah dan di hari Jumat. Akhirnya bapaknya dicekek-cekek di depan Masjid Nabawi. Kemudian datang para polisi, kemudian dipisahkan. Nggak bisa, ajalnya itu sudah ditentukan, nggak bisa dipindah-pindah. Itu murni ketentuan siapa? Allah. Ya, bapaknya ini baik, biar matinya di Madinah terus hari Jumat. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Nah, misalnya di rumah sakit pakai alat-alat, pas malam Jumat alatnya dilepas biar matinya hari Jumat. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Nah, dan ini murni dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita makin husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang meninggal hari Jumat, kita makin husnudzon, keluarganya makin tenang, insyaallah mati dalam keadaan husnul khotimah. Bab keutamaan salat jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan." Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalaini al-'azimain. Wa li Muslimin qala asgharuhuma mithlu Uhudin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyaksikan jenazah, maksudnya menyaksikan jenazah itu menghadiri takziah, menghadiri pengurusan jenazah, hatta yusalla 'alaiha, sampai disolatkan, falahu qirat, maka dia mendapatkan qirat. Mendapatkan apa? Qirat. Qala wa man syahida hatta tudfan falahu qiratan. Siapa yang menyaksikan sampai dikebumikan, maka dia dapat 2 qirat. Nabi ditanya, wa mal qiratan? 1 qirat, 2 qirat itu seberapa ya Rasulullah? Qala mithlul jabalainil 'azimain, seperti 2 gunung yang besar-besar. Jadi 1 qirat seperti 1 gunung yang besar, 2 qirat seperti 2 gunung yang besar. Qala wa li Muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan asgharuhuma mithlu Uhudin. Yang paling kecil dari gunung-gunung yang sekirat itu seperti gunung Uhud. Ya, paling kecilnya saja seperti gunung Uhud. Ya, kalau yang besar seperti gunung apa? Ya, mungkin gunung Lawu, gunung Merbabu. Ya. Kita kalau lihat gunung Merbabu, pengen nggak pahala sebesar itu? Pengen, datang. Kalau ada orang meninggal, datangi sampai ikut menyolatkan. Nah, kalau ikut sampai menguburkan, maka mendapatkan 2 qirat. Nah ini ibu-ibu yang rahmati Allah, untuk perempuan itu tidak disunahkan untuk mengantarkan ke kuburan. Untuk perempuan tidak disunahkan untuk mengantarkan ke kuburan. Bahkan para ulama berbeda pendapat, apa hukumnya ibu-ibu mengantarkan jenazah. Sebagian mengatakan dilarang, haram dan berdosa. Sebagian mengatakan dimakruhkan. Karena Nabi SAW ketika menguburkan jenazah melihat perempuan-perempuan yang ikut mengantarkan, beliau SAW mengatakan, insarifna ma'zuratin ghaira ma'jurat. Pulanglah kalian wahai wanita, ya, insarifna, pulanglah kalian dalam keadaan membawa dosa, tidak membawa pahala. Ya. Jadi kalau ibu-ibu nyolatkan dan nunggu sampai kapan? Sampai jenazahnya berangkat. Sudah, tidak perlu ikut. Sudah ikut pakai dandan bersolek. Itu dosanya double. Dosanya double. Arep nang kuburan dandan sih. Ya. Itu dosanya double. Ngantarkan jenazahnya enggak boleh. Kemudian berdandannya juga enggak boleh. Kalau ziarah kubur boleh enggak? Boleh, perempuan itu ziarah. Tapi tidak boleh mengantarkan jenazah. Tapi tidak dianjurkan untuk ibu-ibu sering-sering ziarah kubur. Ya, sekali-sekali enggak ada masalah.
Nah, kalau kita ada kesempatan ikut menyolatkan jenazah, kalau tidak ada halangan ikut. Supaya apa? Dapat pahala berapa? 1 kilo. 1 kilo. Nah, kalau nunggu sampai jenazahnya diantarkan, dapat berapa ibu-ibu? 2 kilo. Lumayan nggak? Lumayan. Ini ada orang meninggal, kenal nggak kenal, 1 kilo tapi lumayan. Sempatnya sholat toh ya sempat sholat toh, lumayan 1 kilo. Kalau nggak sempat nyolatkan, kalau nggak sempat nguburkan ya, kalau sempat lumayan ikut nunggu sampai diberangkatkan, lumayan berapa? 2 kilo. Paham ya ibu? Nah. Bab fadl sujud tilawah, bab keutamaan sujud tilawah. Ini terakhir yang berkaitan dengan sholat. Setelahnya adalah bab fadilah yang berkaitan dengan siyam, zakat dan haji. Bab keutamaan sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya waili umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar." Jika anak Adam membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, setan itu langsung nyingkir dan menangis. Ya. Jika anak Adam itu membaca ayat sujud, kemudian dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, setan langsung nyingkir dan menangis. Fayaqul, dia mengatakan, ya waili, celaka aku, umira ibnu Adam habis sujud, anaknya Adam disuruh sujud, nurut sujud, falahul jannah, dia dapat jannah. Wa umirtu bis sujudi, aku itu disuruh sujud, fa abai, itu aku nggak mau, faliyan nar, aku dapat neraka. Nah, maka sujud tilawah ini salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mulai jarang diamalkan oleh para imam-imam masjid. Jadi sujud tilawah itu Bapak Ibu, ibu-ibu alhamdulillah Allah, dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat, ya langsung ketika membaca ayat sajdah berhenti, kemudian Allahu Akbar sujud, kemudian selesai sujud Allahu Akbar berdiri, kemudian melanjutkan bacaannya. Dan ini makmumnya harus ikut. Hukumnya sunnah, kalau imamnya sujud, makmumnya wajib ikut. Kalau makmumnya nggak ikut, batal salatnya. Wah, aku nggak mau gitu ya. Saking banyaknya yang nggak ngerti tentang sujud tilawah. Suatu hari saya itu pernah membersamai jamaah umroh. Dulu itu terkadang kalau hari Jumat, imam di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram membaca surat As-Sajdah. Di hari Jumat subuh itu disunnahkan untuk membaca surat As-Sajdah rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Insan. Nah, di surat As-Sajdah itu ada surat sujudnya, ayat sujud. Imamnya sujud. Kemudian setelah subuh saya di masjid, kemudian pulang ke penginapan dan sarapan, para jamaah itu datang, saya sah. Apa kalau di Masjid Nabawi itu subuhannya 3 rakaat? Enggak itu. Tadi 3 rakaat, Ustaz. Oh, tadi saya sini Masjid Nabawi orang rakaat. Tadi saya 3 rakaat, Ustaz. Itu beberapa 3 orang. 2 rakaat, Pak. 2 rakaat, Pak. Saya bilang enggak, Ustaz, 3 rakaat. Ngeyel. Saya bingung, enggak ada yang subhanallah, enggak ada yang baca subhanallah 3 rakaat. Enggak. Akhirnya punya usut, ternyata imamnya sujud apa? Ya, oh Pak niku asmine sujud tilawah. Jadi disunahkan begini-begini setelah. Ya, saking banyaknya nggak ngerti. Caranya gimana? Ya sudah, ketika baca ayat sajdah berhenti di ayat di mana kita sujud, langsung apa? Allahu Akbar. Membaca doa sajdah, kemudian berdiri lagi Allahu Akbar. Nah, kemudian yang kedua, sujud tilawah di luar sholat. Sujud tilawah di luar sholat itu juga disunnahkan bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya.
Yang membaca disunahkan sujud, yang mendengarkan juga disunahkan untuk sujud. Paham ya? Yang membaca disunahkan untuk sujud, yang mendengarkan juga disunahkan untuk sujud. Akan tetapi membaca sujud tilawah ini, ya sujud tilawah ini ketika dilakukan di luar sholat harus dalam keadaan wudhu dan harus menutup aurat. Jadi ibu-ibu kalau membaca Quran nggak pakai jilbab boleh nggak? Boleh nggak baca Quran nggak pakai jilbab? Boleh nggak? Boleh. Kan auratnya terbuka. Boleh nggak baca Quran nggak pakai jilbab? Nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau mau sujud tilawah, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ibu-ibu baca Quran dalam keadaan tidak wudhu, boleh nggak? Boleh. Asalkan tidak megang mushaf. Kalau memegang mushaf, harus dalam keadaan berwudhu. Tapi kalau mau sujud tilawah, misalnya bapak ibu-ibu hafal Quran, baca, harus wudhu nggak? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Harus wudhu nggak? Enggak. Tapi kalau megang mushaf harus berwudhu. Nah, saya nggak hafal baca Qurannya megang mushaf, ya berarti harus wudhu. Kalau mau sujud tilawah harus dalam keadaan bersuci, berwudhu, dan harus dalam keadaan menutup apa? Aurat. Setelah itu mushafnya diletakkan di tempat yang tinggi menghadap kiblat, langsung apa? Sujud. Kemudian takbir sujud Allahu Akbar. Ya. Kalau bacanya duduk ya langsung menghadap kiblat, langsung Allahu Akbar, sujud. Kalau bacanya berdiri atau duduk di kursi menghadap kiblat, langsung apa? Takbir sujud. Kemudian Allahu Akbar duduk, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Di luar sholat. Ada yang mengatakan seperti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i harus berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, kemudian takbir sujud, kemudian duduk, kemudian salam. Sebagian mazhab yang lain tidak perlu berdiri, cukup langsung duduk, tidak perlu membuat berdiri yang baru. Kalau berdiri yang langsung berdiri, kalau pas lagi duduk ya duduk menghadap kiblat, langsung sujud, kemudian duduk dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, apa yang dibaca ketika ayat sujud tilawah? Sujud tilawah dibaca adalah boleh membaca doa sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Boleh membaca doa khusus sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh ditambahi doanya ya, di mana diajarkan oleh Nabi SAW juga, Allahumma ktubni biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Dawud. Ya Allah, jadikan sujud ini, Allahumma ja'al hali indaka, Allahumma apa tadi sebenarnya? Allahumma ktub hali indaka ajra, tuliskan sujud ini menjadi pahala di sisimu. Wa dha'anni biha wizra, hapuskan dengan sujudku ini dosa-dosaku. Wa ja'al hali indaka dhukhra, jadikanlah sujudku ini sebagai apa? Simpanan pahala di sisimu. Wa taqabbalha minni, terimalah dariku kama taqabbalta min abdika Dawud, sebagaimana engkau menerima bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi Dawud alaihi salam. Jadi ada 15 ayat sujud menurut mazhabnya Imam Ahmad, ada 14 ayat sujud menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sujud surat Shad. Sujud surat Shad. Sujud surat Shad itu ya, ayat sujud surat Shad itu para ulama berbeda pendapat. Mazhabnya Syafi'i mengatakan tidak termasuk ayat sujud. Mazhab yang lain mengatakan itu termasuk ayat sujud. Kalau mazhabnya Syafi'i berarti sujudnya 14. Kalau mazhab yang lain berarti berapa? 15. Yang diperbedakan adalah sujud apa? Sujud Shad. Fa kharra raki'an qala
wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Dalam mazhab yang lain sujud. Dalam mazhabnya Syafi'i tidak sujud. Mazhabnya Syafi'i mengatakan sujudnya Dawud saat itu adalah sujud syukur, taubatnya diterima, bukan sujud tilawah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini cukup sekian ibu dan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan, terutama kami yang menyampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.